Eleanor Ortega, wanita dengan gaun yang cantik, ditemukan tewas di halte bus di lingkungan yang keras dengan banyak geng di sini. Perkiraan kematian korban sekitar jam 11 malam ini. Jane menemukan sehelai kelopak bunga hydrangea di dekat kakinya yang bisa menjadi barang bukti. Di sisi Cho, ada seorang anak kecil yang sempat menabrak Cho saat sedang menelpon. Anak itu lalu diusir. Sedangkan di sisi Teresa dan Jane sudah berada di dekat garis polisi. Jane memberi pengumuman kepada orang-orang yang melihat TKP dengan $100 untuk siapapun yang mempunyai informasi tentang korban. Semua mengangkat tangan kecuali satu orang, pria berbaju kotak-kotak yang Jane yakini pria itulah yang benar-benar mempunyai informasi korban tapi tidak mau memberikannya sekalipun dengan uang $100. Tadi ketika Teresa ingin memanggil pria itu, ia melarikan diri. Cho yang ingin mengejar dengan mobil sadar kalau kuncinya hilang, dan yang mencurinya adalah anak kecil yang sebelumnya menabrak Cho. Esoknya, Bixby dan Van Pelt bertemu dengan ibu Eleanor, bernama Isabella. Di sini diketahui kalau Eleanor adalah pemain biola orkestra, dan dia sedang menjadi pemimpin konser simfoni di Sacramento. Petunjuk terbaik yang diberikannya adalah mantan pacar Eleanor, Orlando Iglesias, seorang gangster dan putus dengan Eleanor 6 bulan lalu. Dan Orlando sering menguntit Eleanor karena tidak terima hubungan mereka putus. Oh my baby. Sekembalinya dari tempat Isabella, Bixby sudah mendapati profil dari Orlando. Dia memang anggota gangster bernama Lincoln Avenue Hermanos. Dan dari wajah profilnya, Orlando adalah orang yang sama dengan pria malam tadi yang kabur. Jadi Teresa menyuruh Bixby untuk mencari keberadaan Orlando. Sementara di sisi Cho di bagian dapur, dia kedatangan polisi Sacramento yang berhasil menangkap pencuri mobil CBI-nya. Anak kecil itu bernama Anthony Rome, bergabung dengan sebuah geng. Ayahnya dipenjara karena terlibat juga dengan sebuah geng dan kasus pencurian. Ibunya meninggal dan karena belum 48 jam, Anthony belum bisa dibawa ke unit kenakalan remaja. Jadi untuk sementara, Anthony akan ditahan di CBI dengan Cho sebagai pengasuhnya. Whatever, huh? That's more like it. Sekarang pindah ke sisi Jane mengunjungi simfoni. Jane disambut oleh Kieran Carruthers, asisten program pengabdian masyarakat, dan juga ikut andil di simfoni sebagai pemain oboe utama. Sambil Jane ingin melihat tempat duduk Eleanor sebagai pemimpin konser yang mempunyai pembatas buku yang bagus, Kieran menjelaskan kalau mereka sedang mempersiapkan pembukaan konser untuk mendapatkan galangan dana meskipun pemimpin konser mereka, Eleanor, sudah meninggal dunia. Itu karena konduktor mereka, Vincent Manheiser, tidak setuju untuk menunda. Dan tibalah Vincent untuk memulai latihan. Dia memilih Constant naik menjadi pemimpin konser, dan Ariel naik menjadi pemimpin kedua. Setelah beberapa sesi latihan, Vincent tampak marah dengan latihan anggotanya yang tidak benar. Ini menjadi kesempatan Jane untuk menyulut api dengan langsung ke inti kalau Vincent adalah pembunuh Eleanor. Tapi Vincent menyangkal itu. Jane sendiri sedang mencoba salah satu triknya, tapi tampaknya Vincent memang bukan pelakunya. Justice will find you. Di sisi CBI, Van Pelt mendapatkan alamat keberadaan Orlando melalui geng Hermanos. Tapi Anthony mengatakan Orlando tidak akan ada di sana. Geng Hermanos yang menelpon Van Pelt adalah geng lama Orlando. Anthony tahu di mana Orlando, tapi dengan meminta jaminan untuk dilepaskan dari sini karena ada yang harus dia urus. Cho menerimanya dan Anthony menunjukkan alamat geng Orlando yang benar. Singkatnya, mereka memang betul menemukan Orlando sesuai perkataan Anthony. Let me see your hands. Do it. Jadi kemudian dibawalah Orlando ke CBI. Alasan dia kabur pada malam di TKP, dia mengira Teresa memanggilnya berkaitan tentang geng.
Sedangkan hubungannya dengan Eleanor, dia mengakui tidak ada masalah. Tapi ibu Eleanor membuat surat perintah pembatasan jarak yang membuat mereka berdua harus putus. Beberapa saat kemudian, Van Pelt mengkonfirmasi dari juru tulis hakim yang mengeluarkan surat perintah pembatasan jarak itu. Benar memang Eleanor yang membuat laporan, tapi diakui atas suruhan ibunya. Dan juga Van Pelt mendapati kalau Eleanor memecat ibunya sebagai manajer dan baru menyewa yang baru 2 minggu lalu. Jadi Teresa menyuruh Van Pelt untuk menemui ibu Eleanor sekali lagi. Pindah ke sisi Cho. Dia tidak menepati janji pada Anthony untuk melepasnya. Tapi tampak Anthony menangis memaksa untuk pergi karena benar-benar mempunyai urusan penting. Cho pun menanyakan apa masalah Anthony. Dan diketahui kalau ayahnya ditangkap atas tuduhan pencurian toko miras. Tapi sebenarnya tidak. Ayahnya punya alibi. Saat itu ayahnya bersama pria bernama Jayden Stephens. Tapi Jayden tidak mau bersaksi karena dia buronan polisi. Sedangkan minggu depan pengadilan ayahnya akan dimulai. Itu alasan Anthony mencuri mobil Cho. Dia ingin pergi ke tempat geng yang mengetahui keberadaan Jayden. Cho tidak menanggapi langsung, hanya menyuruh Anthony untuk tidur. Cho diam-diam membantu Anthony dengan pergi menemui ayah Anthony bernama Lawrence untuk mendapatkan info keberadaan Jayden. Tell me about Jayden Stephens. Kemudian pindah ke Van Pelt dan Jen bertemu ibu Eleanor mengenai pemecatannya sebagai manajer anaknya. Dia mengatakan kalau malam kejadian, Eleanor sempat menemuinya lagi untuk berbaikan. Tapi Isabella tidak mau. Jadi pertemuan mereka terakhir adalah pertengkaran. Meskipun Isabella tahu arah topik ini mengarah ke dia bisa menjadi pembunuh anaknya, dia menyangkal hal itu. Jen melihat ekspresi Isabella memang bukan pelaku. Jen justru menanyakan tentang hal-hal lain. Apakah Eleanor menyukai kucing, Mesir kuno, atau semacamnya? Isabella mengatakan Eleanor tidak suka kucing, bahkan tidak pernah berbicara soal Mesir. Merasa cukup, Jen mengajak Van Pelt pergi. Okay. Thanks. That's wrong. Kemudian Jen kembali ke acara pembukaan simfoni orkestra yang dihadiri para donatur dan semacamnya. Jen bertemu Kieran, Constance, dan Ariel. Lalu menyebarkan sebuah rumor bahwa Eleanor menjalin hubungan dengan seseorang dari orkestra, yaitu Vincent. Mengungkapkan adanya hubungan yang kasar antara Eleanor dan Vincent. Setelahnya Teresa baru tiba. Jen menjelaskan rumor yang dibuatnya adalah untuk memancing keluar pemuja Eleanor. Orang itu sangat menaksir berat Eleanor tapi tidak terbalas. Itu karena kucing dan Mesir. Ibunya mengatakan Eleanor tidak suka kucing dan tidak pernah membahas tentang Mesir. Bisa disimpulkan kalau tidak menyukai kedua-duanya. Tapi pembatas bukunya mengatakan hal sebaliknya. Artinya itu tidak dibeli oleh Eleanor sendiri dan terlalu mahal hanya untuk sekedar kado. Itu tanda ada yang berusaha keras membuat Eleanor terpesona. Jadi dengan rumor yang dibuatnya, Jen ingin melihat siapa yang akan mengkonfrontasi Vincent. Dan ternyata adalah Constance. Teresa pun harus memisahkan Constance yang mencoba memukuli Vincent. Setelahnya di ruang interogasi, Constance mengakui jatuh cinta pada Eleanor. Dia pernah mengatakan cintanya tapi ditolak. Namun ia menyangkal sudah membunuh Eleanor. Masalahnya, Teresa menemukan pistol yang membunuh Eleanor di bagasi mobil Constance. Tapi Constance berkata tidak pernah mempunyai pistol. Penekanan ini membuat Constance meminta pengacara. I want a lawyer. Please. Teresa pun pergi menemui Jen. Bukti mengarah pada Constance, tapi Jen melihat Constance memang menampilkan kesedihan yang tulus. Karena Teresa tidak percaya, jadi Jen akan membuktikan kalau Constance tidak bersalah. Ia pergi bersamaan dengan kedatangan asisten jaksa wilayah, Oscar Ardiles, yang ingin menemui Cho. Maksud kedatangan Oscar adalah mengenai Cho menemui Lawrence, di mana Oscar sebagai penuntut untuk kasus Lawrence.
Dia menganggap Cho sedang mengganggu kasusnya karena mencari Jayden untuk menjadi alibi Lawrence. Cho dipaksa untuk tidak ikut campur atas kasus yang tidak ditanganinya secara resmi. Kembali Cho berkata iya di depan Teresa dan Oscar, tapi diam-diam tetap melanjutkan masalah ini. We shouldn't get involved. Got it. Cho pergi menemui Jayden atas informasi dari ayah Anthony. Jadi secara singkat, Oscar kembali menemui Cho untuk memberitahu kalau Jayden Stephen sudah memberikan alibinya tentang Lawrence. Sehingga identitas pencurian toko miras kembali dipertanyakan. Kantor jaksa wilayah tidak punya pilihan selain membebaskan Lawrence Rom. Meskipun kasus Cho ini selesai, Oscar melontarkan konsekuensi dari perbuatan Cho. Oscar akan membuat kantor jaksa wilayah tidak akan pernah membantu CBI dalam kasus apapun. Sekarang pindah ke Jane kembali ke Symphony. Karena Constant masih ditahan, Ariel kini menjadi pemimpin konser. Dia tidak menginginkan posisi ini karena sebenarnya dia ingin berhenti bermain biola. Jane pun menyemangati Ariel untuk tetap bermain biola. Lalu setelahnya, Teresa dipanggil Jane ke sini. Jane memberikan bunga hydrangea pada Teresa. Bunga itu akan menjadi alat untuk menangkap pelaku. For you, spoiling the fun for you. That's the fun that matters. Dan beberapa waktu kemudian, di saat mereka sedang melihat simfoni latihan, Jane memesan buket demi buket bunga hydrangea untuk ditaruh di dekat panggung. Kieran melihat bunga itu seketika permainan nadanya meleset membuat latihan terhenti. Kieran mengatakan sedang sakit. Vincent pun menanyakan sakit apa. Jane yang menjawab pertanyaan itu. Kieran sedang sakit dengan rasa bersalah karena sudah membunuh Eleanor. Bunga hydrangea itu yang mengatakannya. Jane pun memberikan deduksi. Di malam pembunuhan, seseorang memberikan Eleanor buket bunga hydrangea. Setelah menembak Eleanor, mengambil buket bunga itu, tapi satu kelopak bunga terjatuh. Dan sekarang, ketika bunga itu dimunculkan kembali, pelaku yang melihatnya akan teringat kembali kejadian pembunuhan itu, merasa bersalah dan kehilangan konsentrasi. Orang itu adalah Kieran Carruthers, membunuh Eleanor dan menjebak Constant dengan menaruh pistol pembunuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa seorang pria membunuh pemain biola kursi utama lalu menjebak pemain kursi kedua? Itu untuk menaikkan pemain kursi ketiga menjadi kursi pertama, yaitu Ariel. Kieran menyukai Ariel, lebih ke arah terobsesi, menganggap Ariel lebih baik dari Eleanor. Seperti yang dikatakan Ariel sebelumnya, Ariel berencana ingin berhenti bermain biola, dan Kieran tidak mau kehilangan Ariel. Ariel pun shock dan langsung meninggalkan tempat. Kieran berteriak sambil mengatakan, perbuatannya hanya ingin membuat Ariel bahagia. Maestro, take 5. Okay. Break, everyone. Dan kasus selesai. Scene penutup. Saat semua sedang membereskan alat-alat, Jane mengajak mereka bermain orkestra sekali lagi untuk menutup malam yang indah ini.